Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Fauzan Ahmad MA selaku Ketua Yayasan Al-Firdaus Semarang. Yang kami hormati Ibu Kaid Fitani, SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Firdaus Semarang 1. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rizal Fatoni, SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Firdaus Semarang 2. Yang kami hormati tim Ovos Charity dari Lembaga Kakiku Kini Kembali. Yang kami hormati guru beserta karyawan SDIT Al-Firdaus Semarang, dan yang kami cintai anak-anakku, murid SDIT Al-Firdaus Semarang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua tilawah Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat acara inti. Acara yang kelima doa, dan acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Allah hadiyah al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah, acara pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yakni tilawah Quran. Kepada Ustazah Siti Muzaroah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna alladzi barakna. 'Alladzi barakna 'alaihi wa 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 'alaihi
Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan dari Ibu Kait Fitani selaku Kepala Sekolah STIP Al-Firdaus sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Fauzan, yang kesempatan kali ini mungkin masih di perjalanan karena sedang kuliah. Bapak Ibu Panitia kegiatan Isra Mi'raj yang kami hormati, dan tak lupa Bapak Ibu Panitia dari OVOS yang kebetulan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan kegiatan bersama kolaborasi dengan sekolah kita SD Islam Terpadu Al-Firdaus. Bapak Ibu wali murid SD Al-Firdaus kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, dan tak lupa anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Islam Terpadu Al-Firdaus yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara peringatan Isra Mi'raj yang kali ini alhamdulillah kita semua diberi kesempatan mengadakan peringatan secara daring. Mudah-mudahan meskipun daring seperti ini, kita semua selaku insan yang beriman tidak akan pernah sedikit pun terkurangi rasa kita, cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW.
Karena dalam kegiatan ini alhamdulillah kita nanti bisa mendapatkan banyak kemanfaatan dan kita bisa review dari sejarah Isra Mi'raj itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang kami hormati, di sini saya selaku penanggung jawab di sekolah mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta dan tim OVOS yang berkenan berkolaborasi dengan kita semua sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik, dengan maksimal dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, tak lupa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama sekolah, yayasan, apabila dalam penyelenggaraan ini banyak hal yang masih kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, anak-anak dan Bapak Ibu semua, saya berharap dengan adanya kegiatan PHBI semacam ini, kita senantiasa mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh panitia OVOS nanti, terlebih dalam memperingati Isra Mi'raj ini. Yang terpenting dalam kegiatan Isra Mi'raj ini kita harus tahu bagaimana proses perjalanannya Rasulullah sehingga mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu yang akhirnya sampai saat ini kita lakukan setiap harinya. Dan harapan saya jangan sampai sholat 5 waktu ini nanti kita melaksanakan ada yang bolong-bolong ya anak-anak, harus tetap tepat. Kalau sudah dipersiapkan 5 waktu berarti sudah benar-benar diperhitungkan dulu. Awalnya 35 loh, anak-anak kalian harus tahu awalnya dari 50 dan seterusnya, akhirnya sampai didiskon jadi hanya 5 saja. Maka dengan 5 inilah marilah kita sama-sama saling menjaga, jangan sampai ada yang bolong. Dan akan lebih baik lagi dari 5 ini akan muncul kesadaran kita sendiri, jangan sampai dioyak-oyak sholatnya ya anak-anak. Kalau sudah ada dengar adzan, baik itu subuh, duhur, asar, apapun isya, kita harus segera melaksanakan sholat tersebut. Agar kita tergolong umat-umat manusia yang begitu. Kemudian yang terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka. Ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan dengan baik, selamat ambil hikmah, dan jangan lupa anak-anak nanti susun cerita dari apa yang telah diberikan oleh kakak-kakak atau bapak ibu guru yang nantinya akan memberikan materi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Fauzan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, guru-guru dari Al-Firdaus 1, Al-Firdaus 2, dan pemateri yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku sekalian dimakan oleh Allah, bersyukur alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan sekalipun lewat media daring ya, karena situasi dan kondisi yang
saat ini sedang melanda di dunia, termasuk kota Semarang, ya, PPKM level 3, maka alhamdulillah tetap kita sudah harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita dipertemukan dalam suasana yang seperti ini. Salawat serta salam semoga terlimpah junjungan kita Rasulullah SAW. Berkaitan dengan Isra Mi'raj, saya sebagai Ketua Yayasan Al-Firdaus Semarang apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SD Islam Terpadu Al-Firdaus 1 maupun 2 yang telah bisa menyelenggarakan acara ini di dalam rangka untuk apa? Tadhkirah. Peringatan itu adalah sebuah tadhkirah. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita diingatkan. Peristiwa demi peristiwa itu sebuah tadhkirah. Dan berilah peringatan kepada kaum mukminin karena itu adalah memberikan pelajaran. Ya. Peringatan itu menjadikan pelajaran bagi kita semua. Hal terpenting yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini, ya, kita masuk pada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara 12 bulan, ada 4 yang dimuliakan, salah satunya bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab ada di situ, ada peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj yang menjadi oleh-oleh terbesar Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu adalah oleh-oleh sholat. Ya, betapapun Rasulullah tahu saat itu Rasulullah dalam kondisi amul husni, tahun kesedihan. Barangkali kondisinya seperti kita saat ini, ya, yang tidak bisa berkumpul akibat COVID, ya, bisa jadi begitu, ya. Kita lakukan aja situasi sedih, maka kemudian Allah dihibur. Allah hibur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan kepada beliau bagaimana indahnya dunia ini sampai bisa bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Itu adalah nikmat tertinggi bagi seorang hamba ketemu dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah diturunkan kembali. Kalau mungkin kita egois, setelah kita melihat indahnya dunia, indahnya surga, nikmatnya bertemu dengan pencipta, kekasih kita sejati, maka tentu kita tidak ingin kembali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah diturunkan. Ya. Turun ke bumi untuk apa? Untuk membawa oleh-oleh sholat itu. Ya. Rasulullah tidak egois. Tapi bagaimana membawa umatnya nanti yang kita cintai, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu sayangnya beliau kepada kita. Maka betapapun nikmat Isra Mi'raj itu, beliau rela turun ke bumi untuk kemudian mengabarkan tamsil-tamsil yang beliau dapatkan di Isra Mi'raj. Dan paling besar yang bisa dibawa oleh Rasul yang sampai pada kita adalah pelaksanaan sholat. Dan kita tahu sholat merupakan imaduddin, tiang agama. Amal-amal apapun akan ditinjau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, insoluhat fasoluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang baik semuanya. Kalau sholatnya buruk, itu maka amal-amal yang lain juga tentu juga akan buruk. Oleh karena itu ada korelasi antara amal dan sholat. Maka peringatan ini mengingatkan kepada kita, Isra Mi'raj ini, kita kembali untuk menata sholat kita, untuk memperbaiki sholat kita, untuk melihat kembali bagaimana sholat kita. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada banyak sekali nih hikmah-hikmah yang dalam di sholat ini yang nanti pasti akan kita dengarkan dari para pemateri yang akan memberikan kepada kita, ya. Ada dimensi toharoh, di mana di dalam sholat itu ada dimensi kebersihan dan kesucian. Artinya sholat yang tidak dilakukan dalam keadaan bersih akan batal. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau mukmin itu dituntut untuk memperhatikan kesucian diri, kesucian apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang ditinggali. Kita harus menghindarkan diri dari memakan, minum, maupun hal-hal yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dalam sholat kita harus tepat waktu, kita harus disiplin. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam sholat kita harus menutup aurat. Kalau aurat terbuka,
maka kita akan batal sholatnya. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau kita terbuka auratnya, terbuka aibnya, ya, maka kita tidak ingin, bila kita tidak ingin terbuka aib, jangan membuka aib orang lain. Ya, gajah di pelupuk mata sering tidak tahu, tapi kuman di seberang sering kelihatan. Kita sering melihat kesalahan sendiri kita tidak lihat, tapi kesalahan orang lain yang kecil salah terlihat. Nah, kita belajar dari sholat itu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar SDIT Al-Firdaus 1 maupun 2 yang menjalankan ini. Saya berharap semoga ini bisa dijadikan sebagai momentum kita untuk kembali menata sholat kita, karena dari sholat itulah kita akan menempuh Isra, ya, mi'raj kita. Mi'rajul muslimin itu, mukmin itu adalah sholat, ya. Dan kemudian yang terpenting juga dalam peristiwa Isra Mi'raj kita belajar bagaimana amul husni Allah diberikan satu hiburan berupa sholat. Maka dalam kondisi pandemi sekarang ini, yang juga kita boleh katakan mirip-mirip dengan amul husni, maka kita jadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat dan sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai satu pertolongan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Kita jadikan momentum itu untuk menuju ke sana. Ya, dalam kondisi COVID, kita tetap sabar. Sabar menjalani protokol kesehatan, sabar tidak keluyuran, sabar kita harus bermasker, sabar kita harus mencuci tangan, sabar kita tidak berkerumun. Itu kesabaran yang semoga dengan kesabaran itu kita akan bahagia selamanya. Demikian, ya, selamat kepada Anda, semoga bermanfaat dan membawakan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan atas ujangan yang sudah diberikan. Kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yakni virtual dongeng oleh Kak Radit. Ya, sudah terhubung ya. Baik, untuk anak-anak yang di rumah bisa untuk dinyalakan kameranya. Mari kita seksama mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh Kak Radit. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kakak MC-nya yang baik hati, Masya Allah. Mohon maaf, suara saya apakah dengan jelas terdengar nih? Jelas sekali. Ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, wah, luar biasa di sini banyak sekali ya teman-teman dari SDIT Al-Firdaus. Ada sekitar 200 lebih, Masya Allah. Dan ini yang terhormat tadi ada Bapak Ketua Yayasan, Pak Nur Fauzan, Ketua Yayasan Al-Firdaus. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari Ustadz Ustadzah ya, Ustadz Ustadzah dari SDIT Al-Firdaus Semarang. Luar biasa, hebat-hebat banget. Dari tadi pagi Kak Radit melihat, wah, semangat semua. Dan juga teman-teman siswa-siswi dari SD Islam Terpadu Al-Firdaus. Kak Radit mau dengar suaranya, tolong dijawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang kedengaran cuman Bapak Ustadz Ustazah ini ya, nggak apa-apa ya, karena mungkin mikrofonnya semuanya di ini ya, di nonaktifkan ya, nggak apa-apa Kak Radit juga biar bisa ngelihat teman-teman tampilannya. Coba Kak Radit ubah. Nah, oke teman-teman semua, Kak Radit di sini mau nyapa lagi dengan gitarnya Kak Radit. Teman-teman, nanti kalau Kak Radit nyanyi, teman-teman nanti dijawab dengan isyarat tangan aja seperti ini ya. Begini baik, begini lagi nggak baik. Aduh, jangan ya teman-teman. Yuk. Kalau kau suka hati, bilang oke.
Wah, kalau kau senang hati, gerakkan tangannya. Oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Wah, hebat. Iya. Kak Radit bisa lihat semuanya nih sekarang. Semuanya ikut tepuk tangan, ngangkat tangannya dengan baik. Iya. Selamat pagi, hebat. Apa kabar? Oh, alhamdulillah. Selamat pagi, pintar. Apa kabar? Selamat pagi, hebat. Selamat pagi, pintar. Selamat pagi semua, apa kabar? Masya Allah. Akhirnya bisa buka mulut. Alhamdulillah tadi Kak Radit sempat mendengar suara teman-teman yang sangat bersemangat. Wah, bikin Kak Radit jadi lebih semangat di sini juga nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi teman-teman mendengar, memperhatikan nggak dari awal itu dibacakan Quran surah apa ya? Ada yang tahu nggak? Diketik aja kalau ada yang tahu, ditulis di chat. Oh, nggak ada ya? Ada yang nggak tahu, angkat tangan gitu ya. Ada Huda Syarif gitu. Nah, nggak tahu ya. Itu Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai 4. Nah, ayat 1 sampai 4 ya teman-teman ya. Surah itu menjelaskan tentang perjalanan malam harinya kemana ya? Apa ke mall? Gini atau gini? Perjalanan malam harinya? Bukan. Atau jalan-jalan malam harinya ke mana ya? Ini di Semarang. Apa jalan malam-malamnya ke Simpang 5? Tidak. Atau jalan-jalannya ke pantai? Oh tidak, tapi jalan-jalannya kemana ya? Nah, nanti teman-teman, Kak Radit akan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan apa yang ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, coba di sini Kak Radit mau lihat yang semangat nanti angkat tangannya ya. Nah, ini Kak Radit bisa lihat semua nih. Siapa yang mau jadi anak hebat? Angkat tangan. Wah. Siapa yang mau jadi orang pintar? Orang baik? Waduh. Orang utan. Masa mau jadi orang utan ya? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman. Kak Radit di sini nggak sendiri loh, teman-teman. Kak Radit bersama sahabatnya Kak Radit nih. Sahabat Kak Radit ini badannya kecil. Badannya kecil. Tangannya kecil. Kakinya kecil banget. Kepalanya juga kecil. Badannya juga kecil. Namanya Lola. Siapa namanya tadi ya? Lola. Nah, teman-teman. Temannya Kak Radit ini boneka Lola. Nah, ini dia nih sahabatnya Kak Radit. Boneka Lola yang bisa bicara. Enggak, aku nggak bisa bicara. Iya, pura-puranya ya teman-teman ya. Pura-puranya boneka Kak Radit ini bisa berbicara. Teman-teman pasti tahu kan yang membuat suaranya Lola siapa? Ya Kak Radit lah. Iya, tetap Kak Radit yang bikin suara ya teman-teman ya. Nah, Lola, ini disapa dulu nih teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Kita lagi bertemu dengan sahabat-sahabat kita nih, Lola. Sahabat-sahabat kita dari kota Semarang. Wah, Semarang. Wih, pasti keren-keren banget nih. Iya. Lola tahu nggak nama sekolahnya apa? Sekolahnya, apa ya? SD
SDIT Al-Firdaus. Oh, SDIT Al-Firdaus Semarang. Iya, Lola. Nah, Lola nih kan baru datang nih. Disapa dulu dong teman-temannya. Disapa. Iya, disapa. Sapanya gimana? Ucapkan salam. Ucapkan salam. Iya, salam. Gimana caranya? Ya, Lola ngucapin. Ucapkan salam ke teman-temannya. Oh, gitu. Oke, oke. Udah siap ya? Ucapkan salam yuk ke teman-temannya. 1, 2, 3. Salam. Kok gitu? Bukan, Lola. Mengucapkan salamnya dengan cara yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi kalau bertemu dengan sahabat-sahabat. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah dijawab. Lola yang ngucapin salam ke teman-teman semua tuh di sana yang ada di Semarang. Salam. Iya, ngucapin salam ke teman-temannya. Salam. Bukan salam gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Salah ya? Iya, salah. Tadi kan Kak Radit sudah ngajarin. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dijawab. Lola yang ngucapin. Ke situ tuh, situ. Teman-teman semua situ. Oh gitu. Maaf ya, nggak nyambung lalanya. Iya. Yuk ucapin sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih teman-teman. Teman-teman di sini mau ikut jalan-jalan nggak sama Kak Radit? Mau ikut jalan-jalan sama Kak Radit? Secara virtual, kita jalan-jalan ke kota Mekah. Tapi ini nggak beneran ya teman-teman. Tapi ilustrasi video 3 dimensi yang membuat kita seolah-olah bisa menghampiri kota Mekah, tapi bukan kota Mekah yang sekarang. Kota Mekah 1400 tahun yang lalu. Oh, lama banget. Iya, kota Mekah di zaman Nabi Muhammad. Ada yang mau lihat bagaimana Ka'bah di zaman dulu? Bagaimana kota Mekah di zaman dulu? Yuk kita sama-sama lihat ya teman-teman ya. Lola, kita segera yuk. Kita coba sekarang kita coba terbang ke kota Mekah 1400 tahun yang lalu. Kita masuk mesin waktu. Wah, kita sekarang sudah ada di kota Mekah nih teman-teman. Bentar. Nah, semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Di sini kita sekarang melihat ada di kota Mekah, kira-kira 1400 tahun yang lalu. Bentuknya seperti ini nih teman-teman. Coba lihat di sini, bentuk-bentuk rumahnya kira-kira sama atau tidak sama dengan bentuk rumah kita teman-teman? Sama atau tidak? Tidak ya, beda ya. Karena memang di Arab bentuk rumahnya ketika sekitar 1400 tahun yang lalu di zamannya Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah, bentuk rumahnya seperti ini. Warnanya juga rata-rata seperti ini nih teman-teman. Karena di tanah Mekah, di tanah Arab itu cuacanya cukup panas. Iklimnya adalah iklim gurun. Jadi seperti ini bentuk-bentuk rumahnya. Waduh, Kak Radit nutupin ya. Kak Radit geser deh. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi ya teman-teman ya. Iya. Nah, bentuk jalanannya juga seperti ini nih. Bentuk jalannya sangat lebar karena masyarakat Arab di masa itu kalau bepergian menggunakan onta. Coba lihat di sini teman-teman. Temboknya tinggi banget ya. Tembok ini tinggi banget. Kenapa? Orang-orang Arab dulu masang tembok rumahnya tinggi seperti ini ya. Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Ya, Emang kenapa, Kak? iya, di zaman dulu orang-orang Arab itu kalau bepergian kan menggunakan onta, teman-teman.
ketika menunggang onta, otomatis pandangannya jadi lebih tinggi. Nah, untuk menjaga supaya rumahnya nggak diintip orang-orang Arab membangun rumahnya dengan tembok yang tinggi dan jendelanya juga di sini. Jendelanya agak tinggi nih teman-teman, supaya nggak mudah terlihat dari luar. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita nih teman-teman ya. Kita jalan-jalan lagi yuk, jalan-jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang kita lihat di sini ya, kita jalan pelan-pelan. Yuk, kita terus. Nah, di sini temboknya tinggi banget ya teman-teman ya. Wah, ada apa ini? Wah, ada apa itu? Ada kuda. Iya, ada kuda ya teman-teman ya. Di sini ada peternakan kuda dan juga domba. Nah, ada domba. Ini domba di sini Lola. Ada domba di situ. Dombanya itu adalah biasanya warga Mekah pada zaman dahulu beternak kuda dan juga domba. Kalau kuda biasanya dipakai untuk bepergian. Kalau kita kan kalau bepergian pakai apa Lola? Pakai motor. Ya, terus pakai apa lagi? Pakai mobil. Pakai mobil. Kalau keluar kota pakai gerobak. Masa gerobak? Teman-teman, kalau keluar kota kita bepergian pakai apa? Pakai kereta, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai helikopter, ada yang pakai apa lagi ya? Pakai kapal laut. Nah, tapi pada zaman dahulu masyarakat Arab bepergian menggunakan kuda, karena kudalah yang paling kuat, paling cepat, dan paling tahan lama kalau misalkan dipakai untuk bepergian. Kita jalan-jalan lagi. Yuk, 1, 2, 3. Hop. Nah, kita sekarang kemana ya? Kita coba bergeser ke sini. Wah, kita menyusuri jalanan kota Mekah. Kira-kira 1400 tahun yang lalu nih. Wah, ini rumahnya keren banget. Tinggi, ada gerobaknya. Nah, kita lewat lagi nih di jalanan ya, teman-teman. Iya nih, kita lewat jalan lagi. Di sini banyak rumah-rumah ya, teman-teman ya. Rumah-rumah di zaman Nabi Muhammad bentuknya kurang lebih seperti ini. Kok kayak kotak-kotak gitu ya, Kak? Iya, bentuknya kotak-kotak seperti ini. Karena memang untuk mengurangi teriknya panas ketika siang hari. Gitu. Oh, gitu. Ya nih, kita coba lihat dari atas, sedikit lebih ke atas atapnya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman, kita sekarang akan melangkah di suatu tempat yang sangat-sangat suci sampai sekarang. Kira-kira apa di Mekah, sebuah tempat yang sangat suci, yang bentuknya kotak, yang berwarna hitam kalau sekarang ditutup dengan kain hitam, yaitu adalah Ka'bah. Masya Allah. Tapi teman-teman, Ka'bah di masa Rasulullah itu bentuknya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan ditutup kain hitam. Kalau misalkan di zaman dulu, Ka'bah itu bentuknya seperti apa ya? Lola tahu nggak? Nggak tahu. Teman-teman, tahu nggak bentuk Ka'bah di zaman dulu kira-kira seperti apa? Oh, nggak tahu juga. Nah, yuk teman-teman, kita sekarang maju untuk berjalan ke arah Ka'bah nih. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita berjalan menuju Ka'bah. Mana ya Ka'bahnya ya? Oh, ini teman-teman. Wah, ada di situ. Iya, beginilah bentuk Ka'bah pada zaman dahulu. Bentuknya penutup kainnya itu warna-warni, teman-teman. Nah, satu kain itu mewakili satu suku yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, di Ka'bah dulu kan banyak ya, ada suku-suku, ada bermacam-macam suku. Setiap suku itu mewakili satu kain. Nah, makanya itu Ka'bah bentuknya zaman dulu masih berupa
susunan batu aja nih teman-teman. Aduh, awas, ada tiang. Aduh, hampir kena tadi ya, hampir nabrak kita. Di sini ada apa nih? Apa itu, Kak? Sepertinya ada sumur di sini, Lola. Wah iya, itu sumur apa ya? Nah, Lola nggak tahu itu sumur apa? Nggak tahu. Oh, inilah namanya sumur Zam-Zam, teman-teman. Sumur Zam-Zam di zaman dahulu bentuknya seperti ini. Yang bulat ini untuk kebutuhan minum, dan yang kotak, waduh, kejauhan sudah. Yang kotak tadi itu untuk masyarakat Arab, masyarakat Mekah, untuk cuci-cuci, ya teman-teman ya. Nah, di sini, waduh, agak-agak kena cahaya nih ya. Coba karena ditutupin. Nah, di sini ada Ka'bah ya teman-teman ya. Waduh, mana nih? Nah, ini. Ya, ada Ka'bah di sini. Aduh, silau ya. Ada mataharinya. Waduh. Nah, itu bentuk Ka'bah ya teman-teman. Ini dia. Dan ini sumur Zam-Zam yang ada di sini. Sumur Zam-Zam. Nah, di sini ada ya, wah, nggak kelihatan. Nah, kita jalan-jalan lagi nih, sambil jalan aja ya teman-teman ya. Coba lihat bentuk Ka'bah di sana, Masya Allah ya. Ada warna kain warna orange, ada yang hijau, ada yang kuning. Bermacam-macam kain mewakili satu suku yang dipakai untuk menutup Ka'bah. Di pojok sini ada batu Hajar Aswad nih. Nah, ini dia nih. Ini batu hitam yang bernama Hajar Aswad yang sampai sekarang masih ada di dinding Ka'bah nih teman-teman. Sini juga ada pintunya, pintu Ka'bah. Nah, ini nih bentuknya Ka'bah, batu-batunya di zaman dulu masih seperti ini ya. Kalau sekarang sudah tersusun rapi, berbentuk persegi panjang ya. Batu-batunya itu bentuk balok-balok. Ini Hijr Ismail nih. Nah, sampai sekarang juga masih dipertahankan bangunannya sampai sekarang nih teman-teman. Teman-teman ngebayangin nggak? Kalau di zaman dulu, kalau sholat itu ya di sini teman-teman. Sholatnya mengitari Ka'bah seperti ini. Berdiri di Ka'bah ini, Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat. Tapi teman-teman tahu nggak kira-kira perintah untuk melaksanakan sholat itu mulainya kapan ya? Lola nggak tahu, Kak. Oh, Lola nggak tahu. Nanti setelah ini kita akan jalan-jalan lagi nih teman-teman. Kita akan jalan-jalan lagi melihat peristiwa yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman di sini kira-kira ada nggak nih yang mau jalan-jalan sekarang ke suatu tempat yang sangat luar biasa? Tapi ini kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nanti Kak Radit juga sambil melihat ada gambar di sini, Kak Radit akan bercerita juga nih teman-teman. Yuk sekarang kita lihat. Kita lompat lagi. Ting. Iya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini dia. Peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahunnya 621 Masehi ya, teman-teman ya. Karena di masa ini, masa Isra Mi'raj ini belum ada tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah itu dihitung sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Isra Mi'raj ini sebelum hijrah, makanya tahunnya masih kita pakai tahun Masehi ya teman-teman ya. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman masih di sini nggak ya? Kok semuanya angkat tangan? Waduh, sebentar Kak Radit biar bisa lihat yang lain juga. Oh, masih banyak di sini ya teman-teman yang masih setia, Masya Allah, setia menunggu dan juga
mendengarkan nih. Coba Kak Radit lihat di situ ada Khaira, ada Alisa, ada Lutfi, terus ada Raka. Wah, Raka kelas 4C ya. Raka dan teman-teman yang lain. Wah, hebat, masih semangat semua ya. Aduh, sepertinya ada yang harus Kak Radit tutup nih supaya nggak bayang-bayang di atas ya, teman-teman. Coba. Nah. Wah, ternyata pencahayaan di studionya Kak Radit terlalu terang nih. Jadi teman-teman, pada zaman dahulu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Al-Firdaus ya, pada zaman dahulu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami yang dinamakan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Iya, tahun kesedihan Lola. Di masa itu ada yang tahu Nabi Muhammad sedihnya karena apa ya? Karena apa, Kak? Karena ini ya, apa namanya? Apa Lola? Nggak tahu. Nggak tahu. Masya Allah. Jadi, teman-teman, pada zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tahun kesedihan. Yang pertama adalah ini nih. Jadi Nabi Muhammad waktu itu sangat senang berdakwah dari satu tempat ke tempat lain untuk memperkenalkan ajaran Islam. Sampai pada suatu hari Nabi Muhammad berdakwah sampai ke penduduk Taif. Penduduk apa Lola? Apa? Penduduknya, nama penduduknya, nama daerahnya? Nggak tahu. Iya, tadi kan udah Kak Radit ngomongin. Aduh Lola, dengerin ya. Penduduk dari warga Taif. Dari warga Taif ini, penduduk Taif itu menolak ajaran Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad itu ada sampai yang melempari Nabi Muhammad menggunakan apa? Bola, bukan bola. Melempari Nabi Muhammad menggunakan bola basket, bukan bola basket. Melempari Nabi Muhammad dengan batu. Batu? Iya, batu. Bahkan ada yang melempar dengan kotoran unta, teman-teman. Coba teman-teman di sini, teman-teman mau nggak dilemparin batu? Mau tidak? Nggak mau. Nah, teman-teman kalau sayang dengan teman-temannya, jangan lempar batu ya. Jangan pakai lempar-lempar deh. Kalau misalkan sayang dengan teman-temannya. Nah, ketika di Taif ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh penduduk warga Taif. Sampai Nabi Muhammad dikejar-kejar dan Nabi Muhammad terus berlari menghindari kejaran penduduk Taif yang ingin menyakiti Nabi Muhammad. Lari, Kak? Iya. Nabi Muhammad lari? Iya, Nabi Muhammad berlari sampai sejauh kurang lebih 1 mil. Atau kira-kira 1,5 kilometer loh lah. 1,5 kilometer. Iya, Nabi Muhammad berlari jauh menghindari kejaran penduduk Taif yang ingin menyakiti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sedih waktu itu. Nabi Muhammad sedih. Iya, ditambah lagi nih teman-teman. Coba teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa ini ya? Sebentar. Nah, ini siapa teman-teman? Wafat itu apa? Wafat itu meninggal. Wafatnya paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Jadi pada saat enggak dalam waktu yang lama setelah dikejar-kejar penduduk Taif itu, paman Nabi Muhammad yang sangat menyayangi Nabi Muhammad wafat. Mas, pasti sedih banget dong. Iya. Apalagi paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad kecil. Karena teman-teman pasti tahu kan, Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu sejak kecil. Ditinggal ayahnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ditinggal ibunya waktu Nabi Muhammad masih anak-anak. Kemudian diasuh oleh kakeknya, terus kakeknya juga wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib nih teman-teman. Pamannya Abu Thalib ini meskipun
sampai dengan wafatnya pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini belum memeluk agama Islam, tapi paman Nabi Muhammad ini selalu menjadi pelindung Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah. Makanya ketika paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini wafat, sudah nggak ada lagi yang menjaga Nabi Muhammad di kota Mekah. Makanya Nabi Muhammad waktu itu sangat-sangat sedih. Dan udah gitu aja. Belum, masih ada lagi loh lah. Masih ada lagi. Iya, masih ada lagi yang membuat Nabi Muhammad sedih. Setelah wafatnya paman Nabi, Nabi Muhammad ditinggalkan lagi oleh siapa? Ayo, Lola tahu nggak? Siapa itu? Nggak ada tulisannya. Iya, nggak ada tulisannya. Ini adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Jadi setelah diserang, dikejar-kejar, dilempari, ditolak oleh penduduk Taif, kemudian pamannya wafat, setelah itu istrinya juga wafat, dan membuat Nabi Muhammad dan juga semua penduduk Muslim di daerah Mekah itu merasa sedih nih, gitu loh lah. Jadi banyak orang-orang yang ikut bersedih dengan keadaan Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, oleh karena itu nih teman-teman ya. Tapi ketika sedih itu, aduh putus-putus ya. Nah, ketika Nabi Muhammad merasa sedih dan juga warga Mekah yang Muslim itu juga sedih, penduduk suku Quraisy yang menentang Nabi Muhammad ini nih pada senang. Wah, Nabi Muhammad sudah tidak ada pelindung, sudah tidak ada Abu Thalib yang menjaganya, sudah tidak ada istrinya yang melindunginya. Kita bisa mengusirnya. Masya Allah. Begitulah kata-kata penduduk kota Mekah, suku Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Nah, setelah itu, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hadiah. Sebuah hadiah kepada Nabi Muhammad. Teman-teman, nanti juga akan tahu hadiahnya apa, dan kita semua juga bisa mendapatkan hadiah itu, teman-teman. Hadiah? Iya. Saya dapat hadiah nanti. Tunggu ya. Sebentar, kita lihat lagi. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk apa tadi? Untuk melakukan sebuah perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj. Wah, gitu. Enak banget ya. Ya enak dong. Kan Nabi Muhammad itu kekasih Allah dan kekasih kita semua ya teman-teman ya. Siapa di sini yang sayang dengan Nabi Muhammad? Wah, semoga nanti teman-teman semua mendapat syafaat ya. Wah, semuanya angkat tangan. Masya Allah, hebat-hebat SDIT Al-Firdaus. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat di akhirat ya teman-teman ya. Mendapat syafaat, mendapat ampunan, mendapat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk diampuni dosa-dosanya dan kita bisa masuk ke dalam surga, dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke sini nih. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Jibril itu malaikat makhluk Allah yang menyampaikan wahyu, yang menjadi perantara dari Allah kepada nabi-nabinya, yang menyampaikan kebaikan dari Allah, pesan-pesan kebaikan dari Allah kepada para nabi. Nah, pada malam itu, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk terdiam di rumahnya, duduk termenung karena merasa sedih tadi ya teman-teman ya, sudah ditolak oleh penduduk Taif, bahkan Nabi Muhammad dilempari batu, dikejar-kejar, kemudian pamannya Nabi Muhammad juga wafat. Setelah itu ada lagi istri tercintanya, belahan hati. Masya Allah, belahan hati. Aduh, Lola kayak ngerti aja. Iya, belahan hatinya ya. Belahan hati, belahan jiwanya.
yaitu Sayyidah Siti Khadijah yang sangat dicintai Nabi Muhammad juga ikut wafat. Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Oleh karena itu Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Dijemput? Iya, dijemput. Mau diajak jalan-jalan nih ceritanya. Jalan-jalan beneran? Iya beneran, mau diajak jalan-jalan. Tuh, coba sekarang dilihat. Perjalanannya itu yang bernama Isra dan Mi'raj. Teman-teman coba lihat di sini. Di sini ada Masjidil Haram. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa inilah yang dinamakan Isra. Apa namanya Lola? Apa tadi? Isra ya teman-teman. Perjalanan Isra itu adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jalan kaki, Kak? Enggak. Nah, ini dia. Tadi ya teman-teman ya, waktu malaikat Jibril datang ke rumahnya Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun sudah membawa satu kendaraan khusus yang sangat hebat dan sangat cepat. Kendaraan itu bernama pesawat. Bukan pesawat. Roket. Bukan roket juga, kan cepet. Iya cepet, tapi bukan itu. Sepeda motor ya? Bukan juga Lola, sebentar ya, ini Kak Radit tunjukin dulu. Mobil? Bukan. Truk? Bukan juga. Nah, ini nih, coba nih lihat teman-teman ya. Pada tanggal 27 Rajab, malaikat Jibril datang membawa tunggangan atau kendaraan, ya teman-teman ya, membawa tunggangan atau kendaraan bentuknya kayak kuda ya? Iya kayak kuda. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bentuknya seperti kuda, ada yang mengatakan seperti keledai, ada juga yang mengatakan seperti unta, tapi bersayap. Hah? Ada sayapnya? Iya, kayak unicorn. Bukan unicorn. Bukan unicorn ini Lola. Kayak itu kuda kan? Iya, kuda. Ini kuda yang sangat cepat. Kuda ini bernama Buraq. Apa namanya Lola? Apa? Duraq. Iya, Buraq. Kendaraan ini bernama Buraq. Sekali sayapnya dikebaskan, kecepatannya itu langsung bergerak sampai ujung penglihatan kita. Jadi, ini lebih cepat dari motor. Iya, motor nggak ada apa-apanya kalau dibanding Buraq. Motor kan kalau lewat cuma gitu doang kan. Kalau Buraq ini sekedip mata, bek gitu. Buraq itu sudah terbang sangat jauh Lola. Emang sejauh apa sih Isra dan Mi'raj itu Kak? Nah, ini penting nih. Sejauh apa sih perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Kita mulai dari Isra dulu ya teman-teman ya. Perjalanan Isra itu ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ya di Mekah ya, ini Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke mana Kak? Nah ini jadi Nabi Muhammad itu nggak langsung serta-merta ke Masjidil Aqsa. Nah ini nggak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi dalam beberapa riwayat diceritakan Nabi Muhammad sempat singgah di 4 tempat, yaitu pertama di Madinah. Oh, itu di kota Madinah. Iya, di kota Madinah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad nanti hijrah ketika kondisi di Mekah menjadi sangat-sangat rumit. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Setelah dari Madinah, teman-teman, Nabi Muhammad, Buraq dan juga malaikat Jibril langsung pergi ke Bukit Sina atau Tur Sina. Ada yang tahu Tur Sina itu cerita tentang Nabi siapa? Ada yang tahu? Cerita tentang Nabi siapa? Nabi. Tur Sina itu Nabi siapa? Nabi siapa ya? Lola beneran nih nggak tahu. Iya, nggak tahu.
tempat turunnya wahyu ya? Bukan, kalau tempat turunnya wahyu itu ada di Gua Hiro. Terus kalau Bukit Sinai itu apa, Kak? Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa dulu berkomunikasi langsung dengan Allah. Nabi Musa berkomunikasi langsung sama Allah. Iya, Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa bertemu dengan Gusti Allah. Enggak ya teman-teman ya, Nabi Musa dulu setelah menyeberang Laut Merah, kemudian beberapa bulan berada di Bukit Sina untuk mendapatkan wahyu, yaitu 10 perintah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ada di Bukit Sina. Setelah dari Bukit Sina, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Baitul Lam. Lam alif, hamzah, ya. Bukan itu huruf hijaiyah ya teman-teman ya. Nah, di Bukit Lam ini di Bukit Lam itu Nabi Muhammad melihat tempat lahirnya salah satu nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Di Baitul Lam ini ya teman-teman, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dan persinggahan terakhir untuk Isra, perjalanan Isra adalah di Masjidil Aqsa yang ada di sini nih, dekat Kak Radit nih ya. Oh iya, ada di situ ya. Masjidil Aqsa. Iya, Masjidil Aqsa. Teman-teman tahu kan ya, Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di Semarang. Bukan. Masa Masjidil Aqsa di Semarang waktu Isra Mi'raj? Bukan ya? Bukan. Jogja. Bukan juga. Jakarta. Bukan. Mekah. Bukan. Dengerin dulu makanya. Lola ini ceriwis banget ya. Iya ya. Iya, malah mau aja dibilang ceriwis. Lola, Masjidil Aqsa itu yang ini ya, ada di kota Palestina. Iya. Masjidil Aqsa ada di kota Palestina ya teman-teman ya. Perjalanan inilah yang disebut dengan perjalanan Isra dari Masjidil Haram melewati Madinah, melewati Tursina, melewati Baitul Lam sampai dengan ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, teman-teman. Terus gimana, Kak? Habis itu pulang ya? Enggak, habis jalan-jalan sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad enggak langsung pulang, teman-teman. Kan ini baru Isra, belum Mi'raj. Oh iya ya, dalam perjalanan Mi'raj. Kalau Mi'raj itu kemana, Kak? Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari, itu dari Masjidil Aqsa, setelah sholat di Masjidil Aqsa, menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana, Kak? Ada di Semarang ya? Bukan di Semarang lagi. Sidratul Muntaha itu ada di atas langit, Lola. Wah, di atas langit. Terus Nabi Muhammad perjalanannya pakai apa? Masa pakai pesawat? Bukan. Pakai roket? Bukan juga. Nah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu. Lama nggak sih, Kak? Lama nggak? Enggak. Cuman sebentar. Kok bisa sih? Iya, teman-teman. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja, itu kalau di zaman Nabi ya, teman-teman ya. Kalau sekarang sih, kita bisa naik pesawat 3 jam, 4 jam udah nyampe. Tapi, di zaman Nabi Muhammad dulu, kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan menggunakan onta. Onta? Kenapa nggak pakai motor? Ya kan di zaman dulu belum ada motor, Lola. Nggak pakai mobil? Enggak. Nggak pakai pesawat? Enggak. Nggak ada kereta? Nggak ada. Di zaman Nabi Muhammad itu belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Oh, terus pakai apa? Pakai onta atau pakai kuda. Dan itu pasti harus beristirahat di beberapa kota dulu karena perjalanan yang sangat jauh. Wah, jadinya lama dong. Iya, kalau misalkan di zaman Nabi dulu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, perjalanannya biasanya menempuh sampai 3 sampai dengan 4 Hari? bukan, Jam? bukan.
3 sampai 4 minggu lamanya perjalanan. Bisa sampai 1 bulan loh lah. 1 bulan. Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa hanya hitungan sangat cepat. Dari Masjidil Haram ke Madinah, ke Tursina, ke Baitullah, sampai ke Masjidil Aqsa tidak sampai setengah malam. Wah, cepet banget ya. Iya, kan pakai buruk. Kendaraan yang sangat cepat. Wah, pantesan. Berarti buruk itu bisa terbang, Kak? Bisa. Nabi Muhammad itu menunggangi buruk nih. Ini bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada beberapa riwayat yang menggambarkan kuda yang bersayap. Dan itu bisa terbang dan sangat cepat ya Lola ya. Nah, kita lanjut aja nih. Nah, Nabi Muhammad kemudian bersama malaikat Jibril menggunakan buruk melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha melewati 7 lapis legit. 7 lapis legit itu kue. Aduh, Lola kok malah mikirnya makan aja sih. Kirain kue lapis, Kak. Bukan, melewati 7 lapis langit. Ah, 7 lapis langit. Iya, Nabi Muhammad terbang dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Di tiap-tiap lapisan langit itu ada warung. Kok warung? Aduh, Lola makanya dengerin dulu. Masa di langit ada warung? Warungnya Sindo. Warung Simbo lagi. Warung soto. Bukan, nggak ada warung di sana. Kok nggak ada warung? Ya emang nggak ada warung. Ini namanya juga langit. Masa ada warung di langit? Oh iya ya. Aduh, Lola. Ya, jadi Nabi Muhammad waktu itu terbang ya, menggunakan buruk itu teman-teman yang sangat cepat melewati 7 lapis langit. Di tiap lapisan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul, teman-teman. Nabi dan rasul? Siapa aja, Kak? Nah, kita lihat sama-sama nih ya. Kita lihat sama-sama di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Wah, Nabi Adam ada di langit pertama. Iya, Nabi Adam atau kita lebih mengenal dengan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu singgasananya ada di langit yang pertama. Terus Kak. Wah, keren nih. Semangat banget Lola. Iya, oke. Ya, kita lihat yuk. Setelah dari langit pertama Nabi Muhammad kemana? Nabi Muhammad ke langit kedua bertemu dengan siapa Lola? Di langit kedua? Coba itu dilihat. Ada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Iya, pintar Lola ya. Kan ada tulisannya. Oh iya, bisa dilihat di sini ya. Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam ada di langit kedua. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad pun menyapa para nabi itu dengan sapaan yang sangat santun, sapaan yang sangat lembut, dan dijawab oleh para nabi di sana. Nabi-nabi itu juga mengakui kenabian Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, Kak, lanjut Kak. Iya sebentar, kan dijelasin dulu. Oke. Di langit ketiga ketemu siapa, Kak? Di langit ketiga, Nabi Muhammad naik lagi. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang paling ganteng. Ya teman-teman, ya paling tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang dalam beberapa riwayat, dalam ayat juga dituliskan, ketampanannya, bahkan orang tertampan seluruh dunia jika digabungkan, itu hanya setengah dari wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sangat-sangat ganteng, sangat-sangat rupawan wajahnya. Nabi Yusuf ada di langit yang ketiga. Naik lagi, Kak? Iya, naik lagi. Kita ada di langit yang keempat. Di situ ada Nabi siapa? Nabi Idris. Oh iya, Nabi Idris alaihissalam ya, yang dulu pernah masuk ke dalam surga ya teman-teman. Nabi Idris ini. Kita naik lagi sekarang.
Yuk kita lihat Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wah, Nabi Musa. Iya, Nabi Musa yang tongkatnya bisa jadi ular. iya, Yang menbelah Laut Merah. iya. Nabi Musa ada di langit keenam nih Lola. Dan Nabi Musa, Nabi Harun juga menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan yang santun dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Terus di langit ketujuh ada siapa, Kak? Di langit ketujuh ada bapak dari para nabi. Nah, itu julukannya ya Lola ya. Sebutannya adalah di langit ketujuh itu ada bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali, ya bukan yang pertama ya, yang membangun kembali Ka'bah di masa Nabi Ibrahim. Jadi di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim, teman-teman ya. Wah, itu lama nggak sih, Kak? Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh itu berapa hari? Enggak berapa hari Lola. Kan karena tadi bilang, perjalanan Isra Mi'raj itu ditempuh hanya dalam waktu 1 malam aja. 1 malam? Iya, Sampai ke langit ketujuh? enggak cuma langit ketujuh. Oh iya, masih ada lagi? Masih. Yaitu perjalanan selanjutnya dari langit ketujuh, Nabi Muhammad naik lagi, tapi Nabi Muhammadnya enggak ditemani lagi sama malaikat Jibril nih teman-teman. Yaitu ke Sidratul Muntaha untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ketemu langsung. Ya, diriwayatkan seperti itu Lola. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad tidak bisa melihat secara langsung karena tertutup oleh hijab atau cahaya yang sangat terang. Jadi Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan betapa indahnya surga, kemudian betapa mengerikannya neraka. Nabi Muhammad lihat itu, Kak. Lihat, ditunjukkan oleh Allah keindahan surga dan juga neraka Lola. Oh iya? Iya. Lola mau masuk kemana? Surga apa neraka? Ya surga dong. Teman-teman juga pasti tahu dong masuk surga. Mau ya? Teman-teman pasti mau ke surga ya? Iya dong. Terus caranya gimana Lola? Lola tahu nggak caranya masuk surga? Ketok pintunya. Tok-tok, Assalamualaikum. Surga aku mau masuk. Ya nggak gitu. Ya nggak bisa gitu. Lola, kalau mau masuk surga itu banyak amalan-amalan baik yang harus dilakukan. Lola juga harus meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah. Oh gitu ya. Kirain masuk aja gitu. Enggak. Kan di surga ada penjaganya. Siapa? Satpam. Bukan. Penjaga surga itu malaikat Lola. Oh iya? Iya, malaikat Ridwan namanya. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Ridwan untuk melihat indahnya surga. Kemudian bertemu dengan malaikat siapa Lola yang menjaga neraka? Malik ya? Iya, malaikat Malik ya. Untuk melihat betapa seramnya teman-teman di neraka. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah ketika berdiri di atas batu neraka, maka otak kita mendidih. Aduh, naudzubillah ya teman-teman ya. Baru nginjek batunya aja, otak kita langsung mendidih saking panasnya. Lola nggak mau masuk sana. Ya Kak Radit juga. Dan Kak Radit yakin teman-teman di SDIT Al-Firdaus juga nggak mau tuh masuk ke neraka. Ya dong, serem naudzubillah. Ya, naudzubillah ya. Kita berlindung dari Allah supaya dihindarkan dari panasnya siksa neraka ya teman-teman ya. Yuk kita lihat lagi. Kemudian setelah Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dikasih apa ya sama Allah ya? Nabi Muhammad dikasih hadiah. Iya, dikasih hadiah. Hadiah beneran? Iya, dikasih beneran. Dikasih hadiah. Coba, Kak Radit mau lihat teman-teman di sini. Siapa teman-teman di sini yang ingin dekat sama Allah? Merasa dekat sama Allah? Siapa? Wah, semua ya, Masya Allah. Angkat tangan semua ya. Nah, mau tahu nggak caranya supaya dekat terus sama Allah? Nah, itulah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Hadiahnya yaitu, nah ini bertemunya Allah dengan Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha ya teman-teman, yaitu perintah melaksanakan sholat. Oh, itu hadiahnya. Iya, hadiahnya itu adalah sholat teman-teman. Sholat. Iya, sholat. Itu hadiah. Iya, hadiah. Kok hadiah sih? Iya, hadiah. Jadi Lola, ceritanya Allah waktu itu di Sidratul Muntaha ya. Coba kembali sedikit. Nah, waktu di Sidratul Muntaha, Allah memberikan Kanjeng Nabi Muhammad sebuah amalan ibadah yang membuat kita bisa merasa dekat terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi gitu. Iya, jadi hadiahnya itu berupa amalan ibadah yang bisa membuat kita merasa dekat dengan Allah dan merasa dekat, merasa dicintai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad. Oh, gitu. Entang langsung gitu ya, Kak? Nah, Lola tahu nggak? Iya, langsung gitu. Terus Lola tahu nggak? Allah waktu itu memberikan hadiah sholat itu berapa kali dalam sehari? Lina ya? Enggak. Hah? Masa sih? Kan kita sholat 5 kali. Iya, tapi pertama kali Allah memberikan hadiah itu kepada Nabi Muhammad SAW enggak 5 kali Lola, tapi 15, bukan 15, 50 kali dalam sehari. Wah, 50 kali. Iya. Jadi kita kalau misalkan 50 kali sehari dalam satu hari kita melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. 50 kali. Iya. Nabi Muhammad kemudian setelah mendapatkan perintah sholat itu, Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 tadi ya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad perihal amalan apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa diberikan amalan ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa umat Nabi Muhammad nggak akan sanggup kalau misalkan sholat 50 kali dalam sehari. Teman-teman, coba bayangin kalau kita sholat 50 kali dalam sehari. Satu hari itu ada 24 jam. Jadi kita sholat setiap setengah jam ada azan. Setiap setengah jam kita sholat fardu. Lagi makan bakso nih, baru motong-motong baksonya, cetek, nyeruput kuahnya, seruput, udah azan. Waduh, kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Mau sholat nggak bisa, mau sekolah jadi susah, mau belajar susah, karena sholatnya 50 kali dalam sehari. Gitu. Iya, kemudian Nabi Musa meminta Nabi Muhammad coba memohon langsung kepada Allah untuk diringankan. Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha, naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan, teman-teman. Keringanan. Iya, supaya sholatnya nggak 50 kali. Dan setelah melalui pembicaraan yang sangat panjang, kemudian akhirnya turunlah perintah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Coba, Lola, sholatnya apa aja nama-namanya? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Lola tadi sebut sholat enggak? Sholat. Beneran? Iya. Jam berapa? Jam 8. Hah? Sholat subuh kok jam 8? Iya. Sholat subuh itu pagi sebelum matahari terbit. Tapi kan kalau jam 8 juga boleh sholat. Ya boleh, itu namanya sholat duha. Sholat duha. Kalau digabungin sama sholat subuh boleh? Ya nggak boleh, sholat duha itu setelah matahari terbit. Waduh, Lola, makanya besok bangun pagi ya. Bangun pagi supaya bisa sholat subuh. Oh gitu ya, nggak boleh digabung-gabungin. Nggak boleh. Sholat itu ada waktunya sendiri-sendiri. Sholat subuh. Kemudian sholat apa lagi, Lola? Sholat zuhur. Sholat zuhur, pintar. Sholat apa lagi? Teman-teman pasti hafal ya. Sholat subuh, sholat zuhur, terus sholat apa lagi? Sholat asar. Sholat asar. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Sholat isya. Ada 5 ya teman-teman ya. Dalam sehari akhirnya
Allah memberikan hadiah tadi ya, hadiah sholat, amalan ibadah sholat 5 kali dalam sehari. Jadi kita sholat 5 kali dalam sehari, meskipun cuma 5 kali, tapi pahalanya itu sama seperti menjalankan sholat sebanyak 50 kali, yang seperti yang pertama tadi. Kemudian setelah selesai, Nabi Muhammad kemudian merasa sangat senang karena sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, tapi sangat cepat dalam satu malam, dan bisa bertemu dengan Allah, melihat surga, melihat neraka di Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan para nabi. Nabi Muhammad merasa sangat senang sekali. Dan tibalah waktunya Nabi Muhammad untuk kembali pulang ke Mekah. Oh, pulang lagi. Kirain Nabi Muhammad langsung tinggal di sana, Kak. Enggak. Nabi Muhammad itu enggak egois ya teman-teman ya. Nabi Muhammad itu mencintai umatnya. Sampai ke kita ya teman-teman. Sampai sekarang. Nabi Muhammad ingin membagi-bagi hadiah tadi. Membagi hadiah tadi ya yang dari Allah. Hadiah Allah berupa sholat. Iya, berupa amalan sholat dibagi-bagi ke umat Nabi Muhammad. Supaya kita semua bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita selalu bisa merasa diawasi, merasa dekat, dan merasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan hadiah berupa amalan sholat. Siapa di sini teman-teman yang sholatnya sudah rajin dari subuh sampai isya 5 kali dalam sehari? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu gurunya kalau ini. Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah yang sudah mengajarkan disiplin sholat kepada siswa-siswi SDIT Al-Firdaus. Masya Allah, hebat sekali. Wah, keren nih SDIT Al-Firdaus. Kapan-kapan Kak Radit kalau ke Semarang, pengen main-main ke SDIT Al-Firdaus, ketemu sama teman-teman ya. Kalau pandemi sudah selesai. Semoga Kak Radit ada waktu untuk kita ke sana ya. Semoga kita dipertemukan ya teman-teman ya. Kalau tidak dipertemukan di dunia, semoga kita dipertemukan di akhirat bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad, dan juga para orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid ya, para syahadah di surga, di jannah Allah. Yuk kita lanjut sedikit lagi nih teman-teman. Setelah itu Nabi Muhammad kemudian dari Sidratul Muntaha menggunakan buraq pulang kembali ke dunia, ke bumi kita, lewat Masjidil Aqsa lagi. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baru Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa kembali ke rumah. Iya, rumahnya di mana? Ya, di rumahnya. Rumahnya Nabi Muhammad ada di mana coba? Di Ka'bah. Bukan di Ka'bahnya, tapi di dekatnya Ka'bah. Itu di kota apa? Di kota Mekah. Iya, Mekah. Udah lama banget mikirnya Lola. Iyalah, kan aku udah neka. Iya. Iya, teman-teman. Jadi setelah itu ya, Nabi Muhammad turun menggunakan buraq. Atas izin Allah, perjalanan itu hanya dilakukan dalam 1 malam, yaitu di tanggal 27 Rajab. Nah, gitu teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Kalau misalkan teman-teman semua merasakan sholat itu berat, aduh, udah ada azan dari masjid terdekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, aku masih ngantuk, mau sholat subuh kok ngantuk, aduh tidur lagi ah. Aduh, teman-teman, kalau teman-teman masih merasa berat untuk sholat, coba diingat-ingat lagi peristiwa Isra Mi'raj ini teman-teman. Sholat itu adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad disampaikan ke umatnya seperti kita ya, sampai ke kita dari zaman Nabi Muhammad dulu. Jadi teman-teman, masa nggak mau ngambil hadiahnya Allah supaya bisa terus dekat sama Allah? Siapa yang ingin dapat hadiah lebih banyak lagi dari Allah? Wah, hebat ya teman-teman ya. Tadi seperti Pak Ketua Yayasan ya, Ketua Yayasan dari Al-Firdaus juga sempat mengatakan ke teman-teman semua, ke kita semua, kalau ingin minta pertolongan,
maka mintalah kepada Allah dengan cara sholat dan sabar. Makanya itu teman-teman, jangan sampai males ya kalau sholat ya teman-teman ya. Oke, ya. Lola jadi semangat sekarang sholatnya. Alhamdulillah. Ya, masa sih nggak mau menerima hadiah dari Allah? Nah, kita kemudian setelah itu peristiwa Isra Mi'raj itu ya teman-teman ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjalanan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu seolah-olah tidak mungkin, tapi atas kuasa Allah, atas izin Allah, Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit dan bertemu para nabi, melihat surga, melihat neraka, bahkan bertemu dengan Allah, hanya dilakukan dalam waktu 1 malam saja atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tertulis dalam surah Al-Isra dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan di awal acara ya teman-teman ya. Oh iya. Ingat. Alhamdulillah masih ingat juga Lola ya. Yuk sini teman-teman. Setelah ini kita lebih semangat lagi ya sholatnya. Bentar lagi ya juga ini masih 1,5 jam lagi kita yang laki-laki akan melaksanakan sholat Jumat. Yang perempuan melaksanakan sholat Jumat juga. Enggak, sholat zuhur di rumah aja ya Lola. Masa perempuan nanti ikut ke masjid sholat Jumat bareng laki-laki? Enggak ya. Hanya laki-laki yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Seneng banget deh. Tadi udah jalan-jalan ke Mekah ya. Iya, jalan-jalan ke Mekah tadi ya, ke kota Mekah 1400 tahun yang lalu. Kota Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW, melihat bentuk rumahnya, melihat bentuk jalannya, melihat Ka'bah pada masa itu ya. Iya, terus tadi juga ada cerita Isra dan Mi'raj. Lola senang banget. Teman-teman, semuanya senang nggak tadi dengan cerita dari Kak Radit? Nah, alhamdulillah. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke acara berikutnya ya. Kak Radit mohon pamit nih. Semoga Kak Radit suatu saat bisa bersilaturahmi ke SDIT Al-Firdaus di Semarang ya teman-teman ya. Bisa ketemu dengan teman-teman semua, bisa ketemu dengan ustadz-ustazah, dan kita akan berbagi cerita lagi nih dengan cerita-cerita yang lain ya teman-teman ya. Kak Radit dan juga Lola Ya. mohon undur diri ya teman-teman. Kita kembali lagi ke MC-nya. Kak Radit mohon undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Radit dan juga Lola. Wow, sangat bagus dan menarik sekali. Anak-anak yang di rumah memperhatikan, suka nggak sama ceritanya? Ya masih standby ya, yang di rumah masih terhubung. Halo Kak Putri. Iya, gimana tadi ceritanya Kak Radit? Bagus ya? Iya, semuanya bisa mengancungkan jempol ke kamera? Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut acara selanjutnya dari OVOS Charity. Tim OVOS, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih pada Kak Radit dan juga Lola atas materinya terkait peringatan Isra Mi'raj ini, kisah-kisahnya Nabi yang sangat bagus. Untuk itu, acara selanjutnya langsung ke tim OVOS, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Firdaus. Yang saya hormati juga Bapak Fauzan selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Firdaus. Yang saya hormati seluruh Civitas Akademika SDIT Al-Firdaus. Dan yang saya sayangi dan banggakan adik-adik SDIT Al-Firdaus. Perkenalkan, nama saya Kak Ria, saya dari Visi Mahakarya. Jadi Visi Mahakarya itu ialah lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial dan berdiri pada tanggal 5 Agustus 2012.
Mohon maaf Ibu, bisa dibantu share screen-nya. Jadi Yayasan Visi Mahakarya ini memiliki beberapa karya nyata untuk keseimbangan sosial, yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, tapi Visi Mahakarya ini lebih fokus ke disabilitas, gitu. Jadi kita untuk membantu para tunadaksa. Gitu. Nah, pada tahun 2016, Yayasan Visi Mahakarya ini memiliki program khusus, yaitu Kakiku Kini Kembali. Ya, Kakiku Kini Kembali itu merupakan program untuk membantu para disabilitas, terutama tunadaksa. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak tunadaksa itu apa? Ya. Ada yang tahu tunadaksa itu apa? Jadi tunadaksa itu ialah orang yang organ tubuhnya itu tidak lengkap, kayak gitu. Minta tolong ini slide-nya di slide 5 ya. Screen-nya. Nih, sekarang kakak mau lihat. Adik-adik yuk coba yuk, kakak mau lihat. Tangannya diangkat semua. Ada berapa tangannya, ayo. Tangannya. Ada 2 ya. Kalau kakinya ada berapa? Minta tolong diangkat kakinya, dilihat. Ada 2 juga kan, lengkap semua ya adik-adik ya. Nah, kira-kira ada nggak sih teman kita, sahabat kita yang tangannya atau kakinya cuma 1 aja, kayak gitu. Minta tolong di-share video sahabat daksa yang mau dibantu. Jadi ada adik-adik semua, ada namanya Kak Ihsan. Kak Ihsan itu habis kecelakaan, jadi kakinya itu harus diamputasi. Kayak gitu. Kita lihat videonya ya, sebentar ya. Ihsan itu kemarin main sama teman-temannya, dia dibonceng motor, terusnya tabrakan, terus Ihsannya itu ngerasa kakinya kayak ada luka gitu, tapi dia nggak tahu kalau dia patah kakinya. Akhirnya pagi-paginya kita ketemu dokter, kata dokternya harus diamputasi. Pas ngeliat mama tuh kayak gimana ya, kan dari kecil saya sama mama, terus apa-apa juga sama mama, diantar sekolah sama mama, dijemput sama mama. Jadi kalau kita nggak semangat kan kayak seakan-akan nggak berterima kasih kan sama orang tua. Kegiatan saya sehari-hari itu bikin pesanan tahu isi. Dulu Ihsan itu suka bantuin saya nganterin ke pelanggan, tapi karena sekarang sudah kayak begini Ihsannya, jadinya bantuin di rumah aja, masukin tahu. Ihsan itu anaknya pintar, terus dia juga untuk pergaulannya dia bagus. Saya juga berharap supaya dia juga kedepannya akan seperti itu, dia satu pintar, terus untuk prestasinya dia bisa lebih berprestasi lagi. Nah, adik-adik itu tadi video Kak Ihsan ya. Jadi Kak Ihsan tadi kan kecelakaan.
Jadi dia kakinya harus diamputasi. Tapi Kakak Iksan nggak putus asa. Kakak Iksan tetap semangat buat terus belajar, buat mewujudin cita-citanya Kak Iksan. Nah, adik-adik semua di sini siapa yang mau bantu Kak Iksan untuk punya kaki palsu? Wah, semuanya pada mau bantu ya Kak Iksan ya. Iya, jadi kalau para sahabat tunadaksa itu macam-macam adik-adik. Mereka ada yang kakinya karena kecelakaan, jadi harus diamputasi. Ada juga karena dari lahir, kakinya cuma satu. Atau bisa juga karena kebanyakan gula, adik-adik. Jadi, ada sahabat tunadaksa namanya Nabila, itu kakinya harus diamputasi karena sejak kecil Kak Nabila itu suka makan yang manis-manis, kayak gitu. Dan makan-makan yang kurang sehat, sehingga kakinya harus diamputasi. Adik-adik di sini dikurangi ya makan manisnya ya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, itu dulu perkenalan dari kakak dari Visi Mahakarya. Semoga apa yang adik-adik bantu untuk Kakak Iksan tadi bisa jadi amal ya buat adik-adik nantinya. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ria. Nah, bagi anak-anak yang mau membantu bisa langsung melihat ini ya, Facebooknya Visi Mahakarya. Nanti di situ bisa tahu infonya lebih lengkap. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini, yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khalil Mujib MPD. Waktu dan tempat kami persiapkan. Oke, terima kasih Ustazah Putri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan yang insya Allah berkah di dunia wal akhirah, di mana kita memperingati kegiatan Isra Mi'raj ya. Alhamdulillah, semoga adik-adik semuanya menjadi paham tentang kegiatan Isra Mi'raj apa itu. Oke, di ujung acara ini mari kita berdoa bersama-sama. Dengan berdoa bersama, mari kita berdoa di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma dhuhir lisani minal nahzibi min qalbi minal nifaqi wa amali minar rizai wa bashwari minal khiyanati wa inna ta'lama khayina ada a'yuni wa ma tukhfi syudurun. Ya Allah, sucikanlah lisanku dari dosa, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Ya Allah, amal kami dari riya, bantulah kami. Sucikanlah penglihatan kami dari khianat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama untuk foto bersama. Anak-anak bisa menyalakan kameranya. Sambil mempersiapkan, dimohon untuk pembicara Kak Radit dan juga Kak Ria. Kita foto dulu, Kak. Ya. Sama lulanya juga diajak. 1, 2, 3. Selesai. Iya. Terima kasih Kak Radit dan juga Kak Ria. Kita foto bersama juga dengan anak-anak ya. Dibuka semua. Ya, dinyalakan kameranya. Ekspresi yang paling. Ya, semuanya acungkan jempol ya. 1, 2, 3. Baru 1. Bentar. Lagi. Kak, dia. 1, 2, 3. Cantik-cantik. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara pada peringatan Isra Mi'raj telah usai. Tadi pesannya Kak Radit dan juga dari Pak Fauzan maupun Bu Vita kepada anak-anak, jangan pernah tinggalkan sholat karena kita sudah diberikan keringanan dari yang tadinya 50 menjadi hanya 5 waktu setiap harinya. Ya, mari kita semua tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Radit dan juga Kak Ria atas waktu yang telah diberikan dan semoga lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Dan anak-anakku, terima kasih yang masih bergabung sampai akhir acara. Semoga apa yang telah disampaikan akan bermanfaat nantinya. Sekian dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Radit, terima kasih Bu Ria, terima kasih. Asik, itu bonekanya lucu. Makasih. Bonekanya lucu banget. Bonekanya lucu banget. Boneka.